Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam serta pencipta langit dan bumi. Dan juga sholawat untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk cinta dan penghormatan kita kepada beliau. Sekarang mari kita lanjutkan untuk membedah buku Sirah Nabawiyah lagi. Nah, di episode sebelumnya alhamdulillah kita sudah menyelesaikan bab 1 sampai bab ketiga. Nah, untuk video kali ini kita akan membahas atau melanjutkan bab keempat. Di sini ada periode Madinah Darul Dakwah. Baik, sekarang kita akan langsung aja masuk ke poin A di sini, membahas tentang kondisi masyarakat Madinah saat hijrah. Nah, di sini sebetulnya panjang sekali kalau di dalam buku, jadi kita sudah rangkumkan dan ringkaskan menjadi 3 poin penting. Nah, untuk yang pertama itu makna dan tujuan hijrah. Jadi hijrah tidak sekedar bermakna pelarian dari fitnah dan tekanan. Lebih dari itu, hijrah menandai pendirian tatanan masyarakat Islam yang baru di tempat yang aman. Setiap muslim diharapkan berkontribusi dalam membangun masyarakat baru ini dengan segala daya dan upaya. Rasulullah memimpin langsung proses ini, menyelesaikan setiap permasalahan yang muncul tanpa perlawanan yang berarti dari pihak internal muslim. Nah, terus untuk yang kedua, membahas tentang kondisi masyarakat awal hijrah. Jadi pada awal hijrah, masyarakat Madinah terdiri dari 3 kelompok utama dengan kondisi yang sangat berbeda satu sama lain, yang mempengaruhi kompleksitas permasalahan yang dihadapi Rasulullah. Nah, sekarang kita akan bahas dulu mengenai 3 kelompok yang tadi. Yang pertama itu mengenai para sahabat yang suci dan mulia. Nah, itu untuk kelompok pertama ya. Jadi masalah utama terkait kelompok ini adalah adaptasi dengan kondisi kehidupan di Madinah yang berbeda dengan di Mekah. Jadi waktu di Mekah, para sahabat tersebar dalam keluarga yang berbeda, di bawah tekanan kafir Quraisy tanpa kekuasaan untuk membangun tatanan masyarakat Islami. Wahyu yang turun di Mekah banyak mengajarkan dasar-dasar Islam yang bersifat individual. Nah, kalau di Madinah, kaum muslimin bebas mengatur urusan mereka sendiri tanpa tekanan eksternal, menghadapi peradaban, kemajuan ekonomi, politik, pemerintahan, perdamaian, peperangan, serta aspek ibadah dan akhlak yang berbeda dengan kehidupan jahiliyah. Proses pembentukan masyarakat Islam membutuhkan waktu panjang untuk menyempurnakan syariat dan hukum. Melalui pendidikan dan pelaksanaan secara bertahap, para sahabat menerima kepemimpinan Rasulullah dengan sepenuh hati, siap melaksanakan seluruh hukum yang ditetapkan dengan kebahagiaan dan keimanan yang bertambah setiap kali ayat-ayat Allah dibacakan kepada mereka. Nah, sekarang kita bahas kelompok yang kedua, yaitu orang-orang musyrik. Nah, kelompok ini terdiri dari berbagai kabilah di Madinah yang tidak beriman kepada Islam. Beberapa dari mereka menyimpan permusuhan terhadap Rasulullah dan Islam, seperti Abdullah bin Ubay yang merasa hak kepemimpinannya dirampas oleh kedatangan Rasul. Meskipun mereka tidak menunjukkan permusuhan secara terbuka, mereka menunggu kesempatan untuk merencanakan tindakan yang merugikan Islam. Nah, untuk kelompok yang ketiga yaitu orang-orang Yahudi. Nah, orang-orang Yahudi di Madinah berasal dari berbagai kabilah seperti Bani Koinuko, Bani Nadir, dan Bani Quraidah. Nah, mereka memelihara rasa fanatisme terhadap Bani Israel, menyimpan permusuhan dan kedengkian terhadap Islam dan Rasulullah. Mereka terampil dalam berbagai bidang ekonomi dan bisnis, seringkali memanfaatkan sistem riba dan manipulasi untuk meraih keuntungan dari bangsa Arab. Yahudi juga dikenal suka menyebarkan desas-desus dan kerusakan, menimbulkan permusuhan di antara kabilah-kabilah Arab. Ketiga kelompok ini menciptakan tantangan besar bagi Rasulullah dalam membentuk masyarakat Islam yang baru di Madinah. Namun dengan kelembutan, kasih sayang, dan ketegasan Rasulullah berhasil menarik banyak orang untuk memeluk Islam, memperkuat komunitas muslim yang semakin berkembang. Nah, sekarang untuk rangkuman atau poin yang ketiga itu membahas tentang permasalahan eksternal atau ancaman dari Quraisy di Mekah. Selain permasalahan internal, Rasul juga menghadapi ancaman eksternal dari kafir Quraisy yang ada di Mekah. Quraisy menggunakan segala cara, termasuk politik, untuk memusuhi kaum muslimin di Madinah, memboikot ekonomi, dan mempengaruhi kabilah-kabilah Arab lainnya agar menjauhi Madinah. Meskipun demikian, Rasulullah dengan kebijaksanaannya dan kepemimpinannya yang kuat berhasil mengatasi berbagai tantangan ini, membentuk masyarakat yang kokoh dan bersatu. Dengan demikian, hijrah ke Madinah bukan hanya tentang perpindahan fisik, tapi juga merupakan fondasi bagi pembentukan masyarakat Islam yang kuat dan berkeadilan. Melalui kerja keras, ketekunan, dan bimbingan Rasulullah, tatanan masyarakat Islam yang baru mulai terbentuk, meskipun menghadapi berbagai rintangan dari dalam dan luar Madinah. Sekarang di sini kita akan langsung aja masuk ke poin B. Sudah kita rangkumkan juga serta ringkaskan menjadi lebih singkat, padat, dan jelas. Di sini tahap pertama membangun masyarakat baru di Madinah.
Jadi setelah tiba di Madinah pada hari Jumat 12 Rabiul Awal tahun 1 Hijriah atau lebih tepatnya tanggal 27 September tahun 622 Masehi, Nabi Muhammad SAW singgah di rumah Abu Ayyub Al-Ansori dan mulai mengambil langkah-langkah penting untuk membangun masyarakat baru yang berdasarkan nilai-nilai Islam. Langkah-langkah ini mencangkup pembangunan masjid, mempersaudarakan kaum muhajirin dan ansor, serta membuat perjanjian dengan kaum Yahudi. Dan di sini kita langsung aja masuk ke rangkuman yang pertama, itu membangun Masjid Nabawi. Jadi langkah pertama Rasul adalah membangun masjid di tempat di mana umatnya berhenti saat pertama kali tiba. Beliau membeli tanah tersebut dari 2 anak yatim dan langsung terlibat dalam proses pembangunan. Masjid ini menjadi pusat ibadah dan berbagai aktivitas kaum muslimin, termasuk pengajaran Islam, musyawarah, dan pemerintahan. Masjid Nabawi juga berfungsi sebagai tempat tinggal bagi kaum muhajirin yang tidak memiliki tempat tinggal. Azan diisyaratkan pada masa ini sebagai panggilan untuk sholat dan simbol persatuan kaum muslimin. Terus untuk rangkuman yang kedua itu membahas tentang mempersaudarakan kaum muslimin. Jadi Rasul pun mempersaudarakan kaum muhajirin dengan kaum ansor di rumah Anas bin Malik sebanyak 90 orang, setengah dari kaum muhajirin dan setengah dari kaum ansor. Dipersaudarakan seperti ini agar saling tolong-menolong dan berbagi harta. Persaudaraan ini membantu mengikis fanatisme jahiliyah dan memperkuat ikatan persaudaraan berdasarkan Islam. Misalnya, Abdurrahman bin Auf dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Robi. Sa'ad menawarkan setengah hartanya dan salah satu istrinya kepada Abdurrahman. Namun Abdurrahman hanya meminta ditunjukkan pasar agar bisa berdagang. Hal ini menunjukkan solidaritas dan saling membantu antara kaum muhajirin dan kaum ansor. Sekarang kita masuk ke rangkuman yang ketiga mengenai perjanjian dengan kaum Yahudi. Jadi Nabi Muhammad SAW itu membuat perjanjian dengan kaum Yahudi di Madinah untuk menciptakan keamanan dan perdamaian. Perjanjian ini mencangkup kebebasan beragama, saling membantu dalam perang, dan menjaga Yatsrib sebagai kota suci. Perjanjian ini menjadikan Madinah sebagai sebuah negara yang dipimpin oleh Nabi Muhammad dengan dominasi peran kaum muslimin. Rasulullah pun menekankan pentingnya akhlak mulia, kasih sayang, persaudaraan, dan ketaatan dalam membentuk masyarakat yang baru. Beliau mengajarkan untuk memberikan makan, menebarkan salam, dan menolong sesama. Banyak hadis yang menjelaskan tentang pentingnya persaudaraan dan saling membantu antara kaum muslimin. Beliau juga mengajarkan untuk bersedekah, menjelaskan keutamaan-keutamaan sedekah, dan memberikan motivasi untuk tidak mengemis kecuali dalam keadaan terpaksa. Rasul mengangkat nilai-nilai spiritual dan moral dalam masyarakat, menciptakan tatanan masyarakat yang mulia dan kokoh berdasarkan ajaran Islam. Nah, dengan hikmah dan pembinaan, Rasulullah pun berhasil membentuk masyarakat baru di Madinah yang berdasarkan akidah Islam, persaudaraan, dan toleransi. Tatanan masyarakat ini tidak hanya kuat secara spiritual, tetapi juga siap menghadapi tantangan zaman. Madinah menjadi pusat pemerintahan Islam dan model bagi masyarakat yang adil dan sejahtera sepanjang sejarah manusia. Sekarang kita akan lanjutkan masuk ke poin B, cuman di sini kita naik ke bagian yang kedua, yaitu membahas tentang perjuangan menuntut pengorbanan. Jadi di sini konspirasi kafir Quraisy dengan Abdullah bin Ubay. Jadi kafir Quraisy semakin marah setelah kaum muslimin berhijrah ke Madinah dan mendapat sambutan di sana. Mereka mengirim surat ancaman kepada Abdullah bin Ubay bin Salul yang sebelumnya hampir menjadi pemimpin di Yatsrib sebelum kedatangan Nabi Muhammad SAW. Isi surat tersebut adalah ancaman bahwa jika Abdullah tidak mengusir kaum muslimin, mereka akan menyerang Madinah. Abdullah bin Ubay yang merasa dendam karena posisinya sebagai pemimpin terancam oleh kedatangan Rasul, hampir mengikuti perintah kafir Quraisy. Namun Rasulullah SAW mengetahui rencana ini dan memberi peringatan mereka tentang tipu daya Quraisy, yang akhirnya membatalkan niat Abdullah bin Ubay untuk memerangi kaum muslimin. Meskipun demikian, Abdullah bin Ubay tetap berusaha menyebarkan gejolak di antara kaum muslimin dan bersekongkol dengan kafir Quraisy dan kelompok Yahudi untuk memperkuat posisinya. Nah, di sini juga ada beberapa poin-poin penting yang sudah kita singkat atau rangkumkan. Yang pertama itu membahas tentang tekad melakukan perlawanan. Jadi Sa'ad bin Mu'ad itu pergi ke Mekah untuk melakukan umroh dan tinggal di rumah Umayyah bin Khalaf. Ketika hendak melakukan thawaf, ia dihadang oleh Abu Jahal yang mengancamnya karena mendukung kaum muslimin. Sa'ad membalas ancaman tersebut dengan menyatakan bahwa jika dihalangi, ia akan menghalangi mereka lebih keras lagi di Madinah. Terus untuk poin yang kedua membahas tentang kafir Quraisy meneror kaum muhajirin. Jadi kafir Quraisy bertekad menyerang dan membumi hanguskan kaum muslimin. Hal ini membuat Nabi Muhammad merasa perlu berjaga-jaga. Pada malam pertama di Madinah, Rasul pun sulit tidur dan meminta perlindungan.
Sa'ad bin Abi Waqqas itu datang untuk menjaga beliau, menunjukkan kesetiaan dan tekad kaum muslimin untuk melindungi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus untuk poin yang ketiga, izin untuk berperang. Nah, dalam kondisi kritis ini, Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat yang mengizinkan kaum muslimin untuk berperang di dalam Al-Qur'an surah Al-Hajj ayat ke-39 dengan tujuan menyingkirkan kebatilan dan menegakkan syiar Allah. Di dalam Al-Quran surah Al-Hajj ayat ke-41 ditegaskan juga bahwa izin ini pada awalnya hanya untuk melawan kafir Quraisy, tapi berkembang untuk melawan kelompok lainnya yang memusuhi kaum muslimin. Berikut beberapa alasan untuk berperang. Yang pertama, kafir Quraisy yang memicu perang dengan terus menyalakan api permusuhan. Yang kedua, memerangi kelompok yang bersekutu dengan kafir Quraisy. Yang ketiga, memerangi yang berkhianat atau berpihak pada kaum musyrikin. Yang keempat, memerangi ahli kitab yang memulai permusuhan terhadap kaum muslimin. Yang kelima, melindungi siapa saja yang masuk Islam. Nah, satuan-satuan perang sebelum perang Badar itu yang pertama ada Saiful Bahar, itu dipimpin oleh Hamzah bin Abdul Muthalib untuk menghadang rombongan Quraisy yang dipimpin oleh Abu Jahal. Tidak terjadi pertempuran karena dilerai oleh sekutu kedua belah pihak. Terus yang kedua, Rabi, dipimpin oleh Ubaidah bin Al-Harits bin Muthalib untuk menghadang Abu Sufyan. Tidak terjadi pertempuran, tetapi dua orang Quraisy bergabung dengan muslimin. Terus yang ketiga, Al-Qarar, dipimpin oleh Sa'ad bin Abu Waqqas untuk menghadang kafilah Quraisy. Tidak berhasil karena kafilah telah lewat. Yang keempat, Abwa atau Wadan, dipimpin oleh Rasulullah sendiri untuk menghadang kafilah Quraisy. Tidak terjadi pertempuran dan berhasil membuat perjanjian damai dengan Bani Damrah. Terus yang kelima, Buwath, dipimpin oleh Rasulullah untuk menghadang kafilah Umayyah bin Khalaf. Tidak terjadi pertempuran juga. Terus yang keenam, Sofawan, dipimpin oleh Rasul untuk mengejar Qurs bin Jabir yang merampok gembalaan di Madinah. Tidak berhasil menangkap Qurs. Terus yang ketujuh, Zul Usyairah, dipimpin oleh Rasulullah untuk menghadang kafilah Quraisy yang menuju Syam. Tidak berhasil menangkap kafilah tersebut dan membuat perjanjian damai dengan Bani Mudlij. Terus yang terakhir atau 8 itu Nakhlaq. Nah, dipimpin oleh Abdullah bin Jaishi untuk mengintai dan menyerang kafilah Quraisy. Terjadi pertempuran kecil yang menewaskan satu orang Quraisy dan menangkap 2 tawanan. Nah, serangkaian peristiwa ini menunjukkan tekad kaum muslimin dalam mempertahankan diri dan menegakkan agama Islam, meskipun harus menghadapi ancaman dan serangan dari berbagai pihak. Langkah-langkah strategis yang diambil oleh Rasulullah berhasil memperkuat posisi kaum muslimin dan menimbulkan rasa takut di kalangan kafir Quraisy, yang akhirnya berujung pada pertempuran besar seperti Perang Badar. Nah, khusus untuk Perang Badar kita akan bahas di next video selanjutnya. Jadi jangan kemana-mana, silahkan cek aja link di deskripsi untuk melihat playlist full review buku Sirah Nabawiyah dari awal sampai tamat. Terima kasih telah menyimak. Silahkan kirim dukungan kalian dengan klik tombol like, subscribe channel ini, dan bagikan juga ke teman-teman kalian. Semoga dengan membagikan itu kalian bisa mendapatkan pahala jariah dari video ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.